Oke, kita ketemu lagi bersama saya, Noven Suprayogi. Eh, Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang masih di akuntansi mudhorobah. Langsung saja kita akan melakukan simulasi tentang akuntansi mudhorobah yang menggunakan modal secara kas. Di sini ada kasus, ada transaksi antara Bu Amin dan Bu Aminah. Ini melakukan akad kerjasama mudharabah dalam usaha jilbab syar'i. Kerjasama ini dilakukan selama 1 tahun. Nisbah bagi hasil yang disepakati itu adalah 40-60. Untuk Pak Amin 40 dan Bu Aminah 60. Pak Amin ini sebagai sohibul mal itu akan menyerahkan modal uang kas senilai 200 juta. Pemberian bagi hasil itu akan dilakukan setiap 3 bulan sekali pada setiap awal bulan berikutnya. Dan di sini bagi hasil itu menggunakan gross profit sharing atau net revenue sharing dengan asumsi semua pendapatan diterima secara kas atau tunai. Artinya apa? Di sini Bu Amina di dalam menjalankan usaha jilbab syar'inya itu menggunakan sistem jual beli secara tunai. Nah, ini adalah data-data yang diperoleh dari Bu Amina selama 1 tahun yang terbagi menjadi triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Di dalam kita bahas satu-satu kejadiannya di triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3, dan triwulan 4. Sekarang kita lihat bagaimana kejadian transaksi yang ada di triwulan 1. Pada triwulan 1 ini, penjualan yang dicatat oleh Bu Amina itu sebesar 50 juta. Kemudian HPP-nya adalah 10 juta, beban operasionalnya adalah 5 juta. Ingat sekali lagi, ini menggunakan net revenue sharing dengan asumsi semua pendapatan yang diterima atau penjualan yang di sini itu diterima secara kas, artinya penjualannya secara tunai. Baik, sekarang kita mulai bagaimana ketika Pak Amin itu menyerahkan modalnya. Ketika Pak Amin menyerahkan modal, maka di sini Pak Amin akan mencatat modal yang diserahkan itu kepada Bu Aminah itu akan diakui sebagai investasi mudharabah. Sehingga di sini dia akan mendebet investasi mudharabah sebesar 200 juta, kemudian kas sebesar 200 juta. Kemudian di sini Bu Aminah sebagai pengelola ini tidak memiliki modal ya sebagaimana karsi dari mudharabah itu sendiri, yaitu ada satu pihak yang memiliki modal, satu pihak yang hanya memiliki skill keahlian. Di sini Bu Aminah memiliki skill keahlian sebagai penjual jilbab syar'i. Nah, di sini pada saat dia menerima uang 200 juta dari Pak Amin, Bu Aminah akan mencatat itu sebagai dana sirka temporer di sisi kredit. Sedangkan debitnya itu adalah kas 200 juta. Sehingga jurnalnya pada saat penerimaan modal dari Pak Amin, Bu Aminah akan mencatat debitnya kas sebesar 200 juta, kemudian sisi kreditnya adalah dana sirka temporer sebesar 200 juta. Nah, kita lihat bagaimana efek di catatan Bu Aminah ini di dalam laporan keuangannya. Di dalam laporan keuangannya di sini akan kelihatan neracanya Bu Aminah itu dia akan mencatat kasnya ini sebesar 200 juta, kewajibannya 0, dana sirkanya 200 juta, ekuitasnya 0. Kenapa di sini Bu Aminah ekuitasnya 0? Karena ekuitasnya di sini itu dia memiliki modal. Ini sesuai dengan karakteristik dari mudharabah, yaitu apa? Pihak pengelola itu tidak memiliki modal, ya. Karena itu kemudian diberikan modal oleh sohibul mal sehingga diakui sebagai dana sirka temporer sebesar 200 juta. Sekarang kita lihat bagaimana kejadian ketika ini ada data-data
selama 3 bulan pertama setelah satu triwulan pertama ini penjualannya 50 juta, HPP-nya 10 juta, beban operasionalnya 5 juta. Nah, pada saat Bu Amina itu menerima dana yang 200 juta tadi, kemudian oleh Bu Amina akan dibelanjakan menjadi persediaan. Dia membelanjakan persediaannya, misalkan itu totalnya adalah yang dibeli pada saat telah menerima dana 200 juta ini, dia akan membeli persediaan sebesar 180 juta. Maka dia di jurnalnya di sini dia akan mencatat debitnya persediaan 180 juta, kemudian kasnya ada 180 juta. Kemudian persediaan ini akan dijual oleh Bu Amina. Pada triwulan pertama, dia telah menjual jilbabnya senilai 50 juta. Maka di sini dia akan menerima uang kas sebesar 50 juta. Ini asumsinya adalah penjual tadi. Diasumsikan Bu Amina ini menggunakan sistem pencatatan secara sistem penjualan tunai, bukan kredit. Ya. Jadi ini kasnya 50 juta, penjualannya 50 juta. Ingat ingat ketika eh, apa? Penjual akuntansi perusahaan dagang ya ini menggunakan persediaan perpetual ya perpetual. Maka ketika melakukan catatan perpetual, setiap kali ada penjualan dia akan mencatat adanya HPP. Maka di sini dia akan mencatat HPP-nya sebesar 10 juta, kemudian persediaannya adalah 10 juta. Kemudian dia mencatat adanya beban operasional. Beban operasional 5 juta, kasnya berkurang 5 juta. Maka di laporan laba ruginya akan nampak seperti ini. Laporan laba ruginya, penjualannya dia mencatat 50 juta, HPP-nya 10 juta, laba kotor 40 juta. Tadi kita sampaikan bahwasanya di dalam akad mudharabahnya ini, laba yang dibagi adalah laba kotor, bukan laba bersih. Laba kotornya 50 juta dengan asumsi 40 juta ini sudah diterima secara kas. Ingat ya, bahwasanya laba kotor atau yang dibagi hasilkan itu adalah harus real cash. Jadi di sini asumsinya itu adalah yang real cash, 40 juta ini karena penjualan secara tunai. Lain kasus nanti kalau misalnya penjualan 50 juta ini ada sebagian tunai, sebagian non tunai, maka yang dibagi hasilkan adalah yang tunai saja. Ini asumsinya tunai semuanya. Sehingga tadi kesepakatannya adalah 40% untuk Pak Amin, 60% untuk Bu Amina. Sehingga untuk Pak Amin itu akan mendapatkan 16 juta. Dari mana? Yaitu 40% kali 40 juta. Ini yang diakui sebagai hak pihak ketiga atas bagi hasil. Kemudian 40 juta dikurangi dengan 16 juta itu akan menghasilkan pendapatan mudorib 24 juta. Dikurangi beban operasional 5 juta, baru muncul laba bersih sebesar 19 juta. Nah, di sini ketika Bu Amina mengakui adanya hak pihak atas bagi hasil yang sebesar 16 juta ini, maka dia akan menjurnal, yaitu jurnalnya adalah ini, yaitu hak pihak ketiga atas bagi hasil 16 juta, kemudian hak pihak ketiga atas bagi hasil yang belum dibagikan itu 16 juta. Ini artinya apa? Bu Amina di laporan laba ruginya tadi mengakui adanya hak pihak ketiga atas bagi hasil 16 juta. Kemudian Bu Amina akan mengakui adanya kewajiban yang harus dibayarkan nanti yaitu atas hak pihak ketiga atas bagi hasil yang belum dibagi 16 juta. Sedangkan di sisi Pak Amin, dia akan mengakui adanya piutang. Piutang bagi hasil 16 juta di neracanya, kemudian di laba ruginya akan mengakui adanya pendapatan bagi hasil mudharabah 16 juta. Nah, sekarang ini karena tadi bagi hasil itu sifatnya adalah secara akrual. Maksudnya secara akrual begini, pendapatan bagi hasil ini bagi Pak Amin sebagai investor itu harus dicatat pada saat terjadinya, bukan pada saat dibayar, tapi pada saat terjadinya. Sehingga di sini kan ketika akhir bulan itu Bu Amina itu menyampaikan laba ruginya ini ke Pak Amin, maka nanti Pak Amin akan mencatatnya itu sebagai piutang bagi hasil dan pendapatan bagi hasil mudharabah. Sedangkan
Bu Aminah itu akan mencatat adanya hak pihak ketiga atas sebagai hasil dan adanya kewajiban yaitu hak pihak ketiga atas sebagai hasil yang belum dibagikan. Nah, di sini saudara sekalian, nanti setelah dibuat laporan laba rugi ini, kemudian Bu Aminah akan melakukan closing entries. Closing entries-nya itu adalah hampir mirip dengan closing entries di akuntansi perusahaan dagang. Cuma saja yang di sini yang membedakan itu ada closing entries yaitu untuk hak pihak ketiga atas bagi hasil. Di sini closing entries-nya penjualan pada laba rugi, kemudian laba rugi pada HPP, kemudian laba rugi pada hak pihak dan sebagai hasil, laba rugi pada beban operasional. Nah, ini adalah laba rugi pada modal Bu Aminah. Apa tujuannya closing entries ini? Closing entries ini yang pertama adalah untuk mengenolkan akun-akun aja, akun-akun nominal yang ada di laba rugi ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mentransfer laba bersih yang didapatkan Bu Aminah ini ke akun real neraca, yaitu di sisi modal atau sisi ekuitas. Nah, karena itu kemudian jika kita lihat di neracanya Bu Aminah, maka kasnya ini menjadi 65 juta, kemudian persediaannya 170 juta, ya, karena dia membeli tadi 180 juta dikurangi dengan 10 juta. Jadi tinggal 170 juta. Sehingga di sisi pas aktiva itu saldonya 235 juta. Sedangkan di sisi kewajiban itu ada hak BKT sebagai hasil yang belum dibagi tadi. Ini karena ada bagi hasil dari untuk Pak Amin yang belum diberikan 16 juta. Kemudian dana sirka temporernya tetap 200 juta, ya, tidak berubah. Nah, ini yang baru. Kalau sebelumnya di sini di neracanya Bu Aminah ini tidak ada ekuitas nol, ya, ekuitas nol, ya. Terus kemudian setelah berusaha setelah berusaha kemudian Bu Aminah itu akan mendapatkan laba sebesar 19 juta. Sehingga ini akan labanya itu akan menambah modal Bu Aminah. Jadi di sini yang dari nol kemudian menjadi tidak nol lagi yaitu menjadi 19 juta. Sehingga totalnya nantinya antara sisi pas aktiva dan pasiva itu sama 235 juta. Jadi itu di triwulan pertama. Jadi kalau kita kesimpulannya apa? Di sini yang penting adalah yang terkait dengan mudharabah itu adalah di sini, yaitu adanya hak pihak ketiga sebagai hasil, kemudian hak pihak ketiga sebagai hasil yang belum dibagikan. Sedangkan di Pak Amin itu akan mencatat piutang bagi hasil 16 juta dan pendapatan bagi hasil mudharabah 16 juta. Nah, itu untuk yang triwulan pertama. Bagaimana dengan triwulan kedua? Kita putus dulu di sini. Nanti kita lanjutkan pada video yang kedua, yaitu bagaimana untuk yang triwulan kedua. Oke, sampai jumpa lagi pada video yang